Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali bersama channel Roy Otomotif ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, saya mau membahas tentang piston baru ya, dan juga membahas sepeda motor baru yang mengalami kondisi lemot tenaga, dan juga membahas piston baru yang perlu kita pahami adalah setelah pemakaian nanti kalau sudah jadi harus kita adakan perayyanan. Dan juga motor baru ya teman-teman, juga itu perlu perayyanan juga untuk buat meningkatkan kondisi sepeda motor supaya lebih gesit, lebih bertenaga. Itu fungsinya di situ ya teman-teman. Dan juga fungsi dari perayyanan sepeda motor baru dan piston baru itu adalah untuk menambah supaya sepeda motor kita tenaganya tidak lemot dan tahan lama ya teman-teman, dan sangat kuat buat tarikan, tanjakan, dan tarikan datar. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini ya teman-teman, teori pemasangan piston baru ya. Usahakan ya teman-teman untuk pemasangan pada burungnya itu harus benar-benar bersih ya. Dalamnya ini benar-benar bersih, jangan sampai ada kotoran, dan juga di sini juga jangan sampai ada kotoran atau debu yang menempel, supaya nanti kalau piston sudah masuk ke liner, sudah dipasang, tidak bergesekan dengan kotoran. Dan setelah jadi ya teman-teman, piston baru sudah jadi, mesin sudah dinyalakan, harus kita rayen dulu. Tidak boleh untuk buat muatan berat atau buat lari sekencang mungkin kayak sebelum kita mengganti piston baru, karena kita membutuhkan waktu untuk mematikan pada piston baru ini ya teman-teman. Karena piston baru itu kalau sudah mesin di atas suhu yang lebih panas, piston ini akan mengembang, dia berubah menjadi sesak di dalam liner ya, karena di sini piston belum mengalami kondisi paten atau mati ya teman-teman, bisa dikatakan yaitu sudah tidak bisa mengembang. Tetapi kalau baru itu nanti bisa mengembang, berubah menjadi tebal, sehingga posisi mesin suhu panas akan lebih sesak di dalam linernya sehingga mengalami kondisi kemacetan. Berbeda lagi nanti kalau sudah piston yang sudah mati, walaupun terkena suhu panas yang berlebihan, tetap saja aman-aman saja, tidak mengalami kondisi pengembangan. Nah, disitulah kelemahan pada piston baru yang perlu kita pahami, kita adakan perayyanan. Nah, saat merayen sepeda motor kita ya teman-teman, posisi piston baru buatlah untuk berjalan-jalan. Kalau kita membuat posisi sepeda motor kita buat lari kencang, kita harus lebih memahami dan lebih fokus dengan mesin. Bila suhu sudah panas dan mesin agak suara sudah kasar, kita hentikan sejenak beberapa menit ya teman-teman, antara 5 menitan untuk menghentikan sepeda motor kita supaya piston menjadi agak dingin dan tidak mengembang lagi. Kemudian buat jalan lagi. Kalau kita adakan perayyanan supaya motor buat lari kencang ya teman-teman, supaya kita semampu kita atau seberani kita untuk melarikan sepeda motor kita posisi piston baru, tetapi harus kita fokus untuk memahami supaya mesin tidak menimbulkan kemacetan.
karena nanti kalau sudah mesin suhu panas biasanya mesin mulai kasar dan motor kalau diteruskan untuk jalan motor jadi macet. Begitu pula ya teman-teman, kalau motor baru, kalau kita tidak adakan perayyanan, otomatis motor akan lemah tenaganya dan tidak bertenaga. Walaupun kita gonta-ganti ya onderdil atau spare part supaya motor ini bisa tarikannya oke, tambah gesit, tambah, itu pun tidak ngaruh karena perayyanannya itu sudah menjadi gagal. Caranya kalau kita merayen sepeda motor ya teman-teman, walaupun motor baru, pemasangan piston baru, buatlah untuk tarikan pada tanjakan yang lebih meninggi supaya motor itu memahami medan yang kita gunakan. Biarlah sepeda motor ini bisa menyatu medan yang perlu kita jalani ya, posisi berkendara. Kalau motor tidak pernah untuk buat tarikan tanjakan yang meninggi, kita berjalan di tempat datar terus, posisi motor akan menjadi lemah dan kurang bertenaga. Kalau buat tarikan tanjakan yang meninggi ya teman-teman, cobalah untuk gasnya itu diperkencang ya, supaya motor lebih gesit dan piston dan liner ini akan bisa menyatu 100% menjadi motor yang kuat. Itulah syaratnya sepeda motor yang baru yang perlu kita rayen, dan piston baru yang perlu kita rayen. Tetapi kita harus berhati-hati, jangan sampai sepeda motor kita macet sendiri. Kalau sudah mengalami kondisi macet satu kali, otomatis piston akan mulai baret di sini ya teman-teman biasanya. Kedua kali kemudian baret di sini, ketiga kali baret di tengah-tengah sini, dan kemudian menimbulkan suara kemelitik dan mengakibatkan motor menjadi ngebul kalau itu sudah mengalami kondisi macet. Makanya perayyanan itu sangat penting ya teman-teman, untuk meningkatkan akselerasi sepeda motor kita supaya motor kita menjadi tambah roso dan bertenaga. Oke ya teman-teman, perlu teman-teman pahami ya, saat perayyanan janganlah sampai dirayen dengan duduk ya, atau sepeda motor dinyalakan saja ya. Biasanya dinyalakan 1 hari 2 hari itu tidak berpengaruh. Saat perayyanan harus dibuat jalan, kalau bisa dibuat naik tanjakan yang tinggi, tetapi hati-hati jangan sampai motor menjadi ngejim. Oke ya teman-teman, agar motor itu bisa tenaganya full, itu biasanya itu efeknya ya dari biasanya ya teman-teman, motor baru dan penggantian piston baru, biasanya kalau motornya itu gesit, itu biasanya perayyanannya yang sudah jadi tidak gagal perayyanan. Kalau gagal perayyanan, otomatis motor akan menjadi lemot dan kurang bertenaga. Kalau bisa carilah tempat yang tinggi ya, otomatis untuk tanjakan, supaya motor itu nanti terbiasa untuk buat jalan, buat tanjakan, dan motor tidak mengalami kondisi lemot atau motor menjadi terasa terbebani ya. Ibarat kita ya teman-teman, ibarat kita sendiri kalau tidak pernah berlari untuk di tempat yang tinggi, otomatis kita tidak akan mampu, tenaga kita akan lemah. Tetapi kalau kita sudah berulang-ulang untuk berlari atau naik tanjakan, diri kita pasti terbiasa dan sudah tidak mengalami kondisi kelelahan. Oke ya teman-teman, semoga ini bisa difahami ya teman-teman. Saat penggantian piston baru atau pembelian motor baru, adakan perayyanan lebih dulu supaya motor tidak menjadi lemot, biarlah motor menjadi gesit. Oke teman-teman, semoga ini bisa difahami, yaitu tentang cara perayyanan. Jangan sampai teman-teman itu salah memahami atau meremehkan tentang perayyanan,
karena pelayanan itu sangat penting sekali buat kendaraan kita. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, juga di komen. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu kembali di channel berikutnya.